Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah mudahkan kita semuanya dapat berkumpul bermajlis di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan memulai kajian pada malam hari ini beberapa menit ke depan dengan menyebutkan salah satu riwayat yang dinukil oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Beliau menyebutkan dalam salah satu nasihatnya, kitab Ayyuhal Walad ini kitab yang ditulis berisi nasihat-nasihat, wasiat-wasiat untuk murid-murid beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya beliau kasih nama Ayyuhal Walad, wahai, duhai anakku. Di dalam salah satu nasihatnya beliau menceritakan dahulu ada seorang ulama bernama Asyibli. Hukiya an-Nasyibli rahimahullahu ta'ala khadama arba'ami'ati ustadin. Diriwayatkan dahulu ada ulama namanya Asyibli. Imam Asyibli ini nama panjangnya Abu Bakar Asyibli. Beliau lahir di Khurasan dan wafat di Baghdad. Ya, beliau ulama di abad keempat Hijriyah, tepatnya tahun wafat beliau 334 Hijriyah. Ya. Hukiya diriwayatkan atau dikisahkan Anna Syibli rahimahullah, bahwa Syibli, semoga Allah merahmatinya, Imam Asyibli khadama arba'ami'ati ustadin, berkhidmat atau berguru kepada 400 ustad. Jadi beliau ini punya 400 ustad, 400 guru. Wa qala, kemudian Asyibli ini berkata, qara'tu arba'ata alafi hadithin, aku telah membaca 4.000 hadis bersama guru-guruku. Jadi beliau selesai belajar 4.000 hadis dari guru-gurunya.
Tsumma ikhtartu minha hadisan wahida. Dari 4.000 hadis itu aku memilih satu hadis. Wa amiltu bihi, dan aku mengamalkan hadis itu. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku meninggalkan sisanya. Aku hanya fokus sama satu hadis ini. Yang 3.999 aku tidak terlalu fokus. Aku fokus pada yang satu ini. Ya. Li'anni, beliau beralasan, karena aku ta'ammaltuhu, setelah aku amati hadis ini, fawajadtu khalasi wa najati fihi, aku mendapatkan jalan keselamatan dan jalan kebahagiaanku ada di dalam hadis ini. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mundarijan fihi, dan aku dapati ilmunya para ulama terdahulu sampai sekarang semuanya terangkum dalam hadis ini. Ya, jadi Imam Ash-Shibli ini belajar dari banyak guru, menghafal, menguasai banyak hadis, tapi beliau mencukupkan diri pada satu hadis. Dalam artian ini bukan mengingkari hadis yang lain ya, tapi beliau menganggap satu hadis ini cukup untuk bekal selamat dan bekal bahagia dunia akhirat. Ya. Bahkan beliau mengatakan, lihat ilmunya orang-orang pertama sampai orang-orang terakhir, ulama-ulama dahulu, ulama-ulama yang jauh lebih hidup lebih dulu daripada beliau, dan ulama-ulama terakhir yang hidup bersama beliau, ilmunya terangkum dalam hadis ini. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ba'di ashabihi, untuk sebagian sahabatnya. Nah, beliau masuk di hadis ini. Hadisnya singkat, hanya 4 kalimat hadirin. Tapi Ash-Shibli rahimahullah bukan ulama sembarangan ini. Beliau berguru di 400 ustadz, menguasai 4.000 hadis, dan ini di zaman beliau, abad 400 Hijriah, wafatnya 334 Hijriah, di mana dahulu mendapatkan satu hadis itu membutuhkan usaha yang besar. Kalau kita ini alhamdulillah ya, sekarang buka HP mau cari hadis apa saja bisa. Ya, di HP saya ini ada satu aplikasi hadirin yang ngasih guru saya. Aplikasinya Masya Allah tabarakallah ya. Aplikasi ini di dalam aplikasinya Al-Bahis Al-Qur'ani sama Al-Bahis Al-Hadisi. Ini kalau diklik ya, nyari ayat Quran apa, satu ayat, nanti keluar 20 kitab tafsir tentang ayat itu, tinggal milih. Ada dalam satu hadis. Hadis juga sama, tinggal klik kata kuncinya, nanti keluar sarah-sarahnya dari kitab sarah apa saja ada. Semudah itu kita sekarang mengakses ilmu. Dahulu untuk mendapatkan satu hadis harus jalan 1 bulan. Untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan sekian hari, bertahun-tahun untuk menimba ilmu. Ya, ada buku kitab yang bagus untuk dibaca, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Sofahat min Sobril Ulama. Lembaran-lembaran kisah tentang kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, kitab ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, penerbit yang saya tahu penerbit Zamzam. Ya, di situ ada kisah-kisah menakjubkan yang dicontohkan oleh para ulama. Mereka untuk mendapatkan satu hadis sampai jual genteng rumah hadir. Untuk bekal perjalanan dijual genteng rumahnya, kemudian hasilnya untuk bekal perjalanan sekian hari. Mereka untuk mendapatkan satu tafsir potongan kata dalam satu ayat harus perjalanan Madinah Irak. Di Irak ternyata gurunya tidak ada lagi, sudah pindah ke Syam. Dia tidak pulang tapi melanjutkan perjalanan dari Irak ke Syam hanya untuk mendapatkan satu arti dari satu kata dalam satu ayat Al-Qur'an. Masya Allah. Ya. Nah ini Ash-Shibli ini dapat 4.000 hadis dari guru-gurunya, dan beliau bilang ada satu hadis yang menurutku ini cukup, ini kunci selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Lah hadis ini bunyinya apa? Rasulullah SAW bersabda. Lah hadis ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kata beliau,
menyebutkan hadis ini, kemudian beliau mengatakan Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabatnya, "I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha." Beramallah kamu untuk duniamu sesuai kadar kamu tinggal di dalamnya. Yang kedua, i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah kamu untuk negeri akhiratmu sesuai kadar kekekalanmu di dalamnya. Kalimat ketiganya, i'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramallah kamu untuk Allah sesuai kadar butuhmu kepada Allah. Yang keempat, wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Dan beramallah kamu untuk nerakamu sesuai kadar kesabaranmu menahan panasnya. Ini luar biasa hadis. Pesan-pesan ini saya telusuri kesahihan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadis yang mirip seperti ini adalah hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya. Tapi kita akan mengambil makna dari hadis ini, ya, nasihat dari hadis ini. Setidaknya Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, Imamul Mujaddid di abad ke-6. Semua ulama setelah abad ke-6 sepakat bahwa Imam Mujaddid, pembaharu di abad ke-6, Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali menukil perkataan Asyibli ini rahimahullahu taala. Ya. Kata Rasulullah, setiap 100 tahun akan ada muncul satu orang mujaddid, satu orang pembaharu. Dan pembaharu di abad ke-6 itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang punya kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Salah satu kitab karya kecil beliau Ayyuhal Walad itu. Nah, maka kita akan menelusuri dan akan menyelami makna di dalam 4 kalimat tadi itu. Kata pertama apa kata Rasulullah SAW? I'mal lidunyaka. Beramallah kamu untuk duniamu. Seakan-akan beramallah kamu untuk duniamu sesuai kadar muqamika fiha, tinggalmu di dalamnya. Jadi ini seakan-akan pesan untuk kita semua, ketika kita ini melakukan aktivitas-aktivitas, amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang ujungnya adalah dunia, maka ambillah sekadarnya saja sesuai dengan kadar tinggal kita di dunia ini. Kalau hari ini umur kita 40 tahun, kira-kira ya cukup buat 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena umur kita ya antara 60-70 saja kan. Kata Rasulullah, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umurnya umatku antara 60-70 saja. Jadi kalau bapak-bapak hari ini umurnya 50 tahun, ya sudah, beramal untuk dunia itu kira-kira cukup 10 tahun saja. Ya. Ambil sekadarnya saja. Ya. Jadi kalau nanti Allah kasih kita umur lebih dari 60, itu namanya bonus, Pak. Ada yang di sini umurnya lebih dari 60, Pak? Itu bonus. Kalau sebelum 60 kok sudah meninggal, itu diskon namanya, Pak. Bonus itu tambahan biar kita bisa mengejar bekal lebih banyak. Diskon itu ya biar kita hisapnya tidak terlalu panjang. Ya, sama-sama baik asal kita taat kepada Allah. Nah, kalimat pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau beramal untuk dunia itu jangan terlalu ngoyo, adik. Jangan terlalu capek. Jangan terlalu jungkir balik. Karena bagi seorang mukmin dunia itu bukan tujuan. Kita tidak akan hidup kekal di sini, adik. Bagi seorang mukmin dunia itu wasilah, la ghayah. Sarana, kendaraan, modal untuk membangun jembatan antara dunia dan akhirat kita, dan kita meniti di atas jalan jembatan itu dan meraup kenikmatan banyak-banyak, bukan di dunia tapi nanti di surganya Allah. Ya. Jadi kalimat pertama ini seakan memberikan satu pengingat buat kita bahwa cari dunia sekadarnya saja. Ya. Dunia itu memang dalam pandangan syariat tidak ditolak secara mentah-mentah, tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus diambil, tapi tetap posisinya nomor 2. Kata Rasulullah apa?
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pahala akhirat dari apa-apa yang Allah datangkan dalam hidupmu. Kasih rumah, cari pahala akhirat. Dikasih kendaraan, cari pahala akhirat. Dikasih pasangan yang solih solihah, cari pahala akhirat. Anak keturunan, cari pahala akhirat. Teman-teman yang baik, cari pahala akhirat. Lingkungan yang baik, cari pahala akhirat. Tapi lihat lanjutannya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagian duniamu. Berarti dunia tetap harus diambil, tapi jangan berlebihan. Ya, diambil sekadarnya saja sesuai dengan kadar kita tinggal di dalamnya. Tidak lama-lama, tidak lama-lama. Iya kalau umur 40 kurang 20, hadirin. Sayangnya kita tidak pernah tahu informasi tentang kapan kita meninggal. Karena salah satu sifat kematian itu apa? Kematian selalu datang tiba-tiba. Ilmunya dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menduga siapa yang lebih dulu meninggal dan kapan saya meninggal, di mana saya meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah dalam surah Luqman ayat 34 terakhir. Allah katakan apa? Tidak ada satupun jiwa yang tahu rezekinya besok pagi, sebagaimana tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Jadi bab rezeki sama bab kematian, bab ajal itu ilmunya Allah, tidak dibocorkan sedikit pun ke kita. Ya, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata rezeki saya malam hari ini adalah sebotol air mineral. Ya, dan kita tidak pernah tahu tiba-tiba ada rezeki datang ke rumah kita di sore hari, tetangga dodok-dodok ngirimin pisang goreng. Kita tidak pernah tahu itu. Alangkah banyak di antara kita ini yang dulu sekolahnya apa, sekarang kerjaannya apa. Selalu seperti itu rahasia rezeki itu. Ya, Anda tahu jalan dari makam haji ke Kartosuro itu, hadirin. Ya, kanan jalan di utara jalan kan orang jualan bebek goreng banyak sekali. Berapa warung saja itu. Nah, ini dari situ kita bisa tahu konsep rezeki, hadirin. Dan semuanya laku itu, hadirin. Harusnya kan yang paling laku kan yang paling enak dan yang paling murah kan. Harganya beda-beda itu, Pak. Tapi semuanya laku. Itu rahasia rezeki itu. Ternyata Allah setting lidah kita ini beda-beda. Ada yang suka pedes, oh datangnya ke warung yang A. Ada yang suka kremesnya enak, datang ke warung B. Ada yang suka gorengnya goreng berminyak, datang ke warung C. Ada yang di situ itu segone oke, ya, datang ke warung D, gitu kan. Allah bikin itu dengan rahasianya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah sebagaimana Allah merahasiakan bab rezeki itu, Allah merahasiakan bab kematian. Di antara kita tidak bisa memprediksi kita meninggal di Sambi atau di Solo, meninggal di Indonesia atau di Arab Saudi, kita tidak pernah tahu itu, hadirin. Ilmunya di tangan Allah. Baru September kemarin, hadirin, akhir September, Al-Fakir pulang dari Jeddah, hadirin, naik pesawat. Pesawat langsung Jeddah Jakarta, naik Garuda. Sudah tinggal 15 menit sebelum mendarat, Bapak-bapak. Ya. Jadi pilot tuh sudah bilang kita akan turun ke ketinggian 20.000 kaki dari 35.000 kaki, hadirin. Kami lega ini, sudah sampai Indonesia nih. Alhamdulillah sudah sampai. Nggak lama, hadirin, ya nggak lama karena itu situasinya pagi, jam-jam 8-9 pagi gitu. Nggak lama, masya Allah tabarakallah. Pramugari pada lari-lari, hadirin. Pramugari yang melayani kita di pesawat itu lari-lari. Siapa yang dokter? Siapa yang dokter? Ya kami kan terkejut. Kami sudah mau tenang nih. Ya ternyata apa? Sekitar 4 atau 3 bangku di belakang saya ada orang koma, hadirin. Mendadak. Sampai akhirnya nyari dokter tapi sudah terlambat, hadirin. Beliau wafat 10 menit sebelum mendarat. Masya Allah. 10 menit sebelum mendarat. Jadi pas mendarat di Soekarno-Hatta itu, pengumuman pertamanya pilot bukan selamat datang di Bandara Internasional, bukan. Tapi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah meninggal ya saudara kita penumpang nomor bangku 3 bangku di belakang saya, hadirin. Terus masya Allah tabarakallah.
Saya melihat Masya Allah, indah sekali kematiannya. Habis melakukan ketaatan, pulang, tidak ngerepoti orang. Sampai Indonesia, Alhamdulillah. Kalau meninggalnya di sana kan, banyak yang direpotkan kan. Ya, travelnya direpotkan, pembimbingnya direpotkan. Belum nanti KBRI, ini, itu, ngurus ini, itu, lama. Nah, ini turun, Masya Allah, ini orang mesti, orang pilihan dalam hati saya. Saya duduk kemudian karena transit dari Jakarta ke Solo, transit masih nunggu berapa jam, ketemu sama anak muda dari Jogja. Anak muda ini juga lucu hadirin. Beliau ini sembuh dari koma 1,5 tahun hadirin. Gara-gara apa? Malam Lebaran mabuk hadirin, mabuk kemudian tabrakan, ya, tapi masih hidup. Lah setelah sembuh dia sembuh tapi sebagian tubuhnya itu masih tidak bisa digerakkan. Diumrohkan sama orang tuanya, berangkat umroh. Terus dia pulang, duduk di depan saya. Awalnya mau nunut ngecas HP. Terus ini bisa nggak Mas? Bisa saya bilang. Terus Masnya juga umroh? Iya saya bilang. Terus si anak muda ini bilang, naik pesawat apa Mas? Tadi Garuda yang 1 jam yang lalu, saya bilang. Oh, yang ada orang meninggal ya? Iya. Alhamdulillah ya Mas, ya. Untung malaikat Israel gak salah bangku katanya. Kata dia gitu. Saya langsung mikir, ya Allah. Kata dia apa? Iya Mas, kita ini berarti lebih hebat dari presiden. Anaknya celelekan ini. Cuman langsung masuk ke saya. Kita ini lebih hebat dari presiden. Kalau presiden umroh, yang jaga pas pampres katanya. Kalau kita dari Jeddah loh Mas. Yang jagain kita Israel. Berarti kan dari tadi kita terbang itu bareng Israel Mas. Terus langsung madeg saya, ya Allah, iya juga ya. Kok ada orang meninggal di ketinggian 20.000 kaki hadir? Ya, siapa yang nyangka hadir? Ada orang meninggal di ketinggian itu. Untungnya nggak salah bangku gitu. Ya. Kalau 3 lagi depan kan ya urusannya lain gitu ya. Tapi Masya Allah, maksud saya begini hadir. Kematian bisa datang kapanpun. Mati itu rahasia Allah. Datangnya tiba-tiba. Tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita tobat. Mati itu syaratnya tidak sakit, mati itu syaratnya tidak tua. Berapa banyak orang yang lebih muda daripada kita meninggal lebih dulu. Berapa banyak orang yang lebih sehat daripada kita meninggal lebih awal daripada kita. Ya. Makanya sudahlah kita kalau menghitung sisa umur kita tinggal 10 tahun kalau hitungannya 60. Kalau sekarang panjenengan 50 atau 40 berarti kan 20. Sudahlah kita menghitung-hitung kasar begitu, ditambah lagi kita tahu bahwa kaidah kematian itu bisa datang kapan saja. Lalu jangan capek-capeklah kita mencari dunia. Dunia itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau banyak hisabnya panjang. Kalau halal hisabnya panjang. Kalau haram azabnya pedih. Itu dunia. Maka ambil sekadarnya saja sebagai wasilah kita untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan surga. Ini kalimat pertama. I'mal lidunya ya biqadri muqamika fiha. Kemudian yang kedua, i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah kamu untuk akhiratmu sesuai dengan kadar kekalmu di dalamnya. Panjangan dunia apa akhirat tadi? Lama dunia apa lama akhirat? Semua sepakat lama akhirat. Informasinya langsung dari langit. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 47 salah satunya. Apa kata Allah? Fa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Sehari nanti di akhirat, keterangannya para ulama tafsir, sehari nanti di akhirat Pak, harinya itu memang 1 hari. Tapi dari pagi ke jam 9 pagi itu lama luar biasa. Dari jam 9 ke waktu duhur itu lama. Dari duhur ke asar itu lama luar biasa. Kalau kamu hitung-hitung seperti 1000 tahun, 1 hari. Dan kita akan berhari-hari, berbulan-bulan, kekal di akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti di padang mahsyar Allah akan mengumpulkan semua manusia, kemudian Allah akan memanggil satu makhluknya bernama Al-Maut. Kematian akan dipanggil Allah dalam wujud seekor domba. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk menyembelih domba itu. Disembelihlah di hadapan manusia domba tersebut. Artinya apa? Disembelihlah kematian. Semenjak kejadian itu tidak ada lagi kaidah mati.
Semuanya akan hidup, yang masuk surga khalidina fiha, yang masuk neraka khalidina fiha. Tidak ada kaidah kematian selama-lamanya. Artinya apa? Porsi akhirat kita harus jauh lebih banyak daripada porsi dunia. Ya. Porsi akhirat kita harus lebih maksimal daripada porsi dunia. Ya. Karena jelas secara kadar dunia lebih singkat daripada kekalnya nanti kita di akhirat. Ya. Makanya bagi seorang muslim, hadirin yang dimuliakan Allah, beramal itu tidak cukup amalan-amalan yang sifatnya mahdoh. Mahdoh itu apa? Jadi amal soleh itu, ibadah itu bukan hanya mahdoh, tapi ada ghairu mahdoh. Mahdoh itu yang sifatnya ritual, ada rukun, syarat, ketentuannya. Itu mahdoh, kayak sholat, puasa, umroh, haji, zakat, ya, kayak gitu itu mahdoh. Ya, seorang muslim yang cerdas, dia tidak hanya mencukupkan akhiratnya dengan ibadah-ibadah mahdoh saja. Karena bakalan kurang, hadirin. Ini saya kasih contoh, hadirin ya. Seandainya kita dikasih umur Allah 60 tahun. 60 ya. 60. Dari 60 itu yang kita gunakan untuk tidur berapa tahun ini? Tidur aja. Nih saya permudah lagi. Satu hari berapa jam Bapak Ibu? 24 jam. Tidurnya orang dewasa itu 6 jam sudah cukup. Kalau badannya bugar 6 jam sudah cukup. Artinya kalau dia tidur 6 jam, pagi hari dia sudah harusnya nggak ngantuk. Kecuali yang badannya nggak bugar. Dia mesti agak ngantuk-ngantuk sedikit. Pas pengajian ngantuk itu berarti badannya nggak bugar ya. Ya. Ini saya nggak nyindir loh ya. Nggak, mana ada orang jamaah pengajian pada maghrib ngantuk kan nggak ada ya. Ya. Nah, 6 jam ya hadirin. Oke, 24 dikurangi 6 jam. Berarti 6/24 kan. 6/24 itu berapa? 1/4 kan. 1/4 kali 60 tahun. Berapa tahun? 1/4-nya 60. 15. Berarti kalau Allah kasih kita umur 60, minimalnya, yang anak kecil kita nggak hitung ya, cuman ketika dewasa saja, minimalnya sudah minus 15 tahun hadirin. Berarti sisa berapa? 45. Yang merem itu 15 tahun hadirin. Yang melek beraktivitas 45 tahun. Sekarang kita hitung lagi. Tadi kan 6 jam, berarti sisa 18 jam. Iya kan? 24 jam kurangi 6 kan 18 tuh. Dari 18 jam, mari kita jujur dengan Allah, jujur kepada Allah dan jujur kepada diri kita. Dari 18 jam, yang untuk ibadah, fokus ibadah berapa jam? Hitung. Berapa, Pak? 20 menit. Kita hitung kasar ya. Sholat 5 waktu. Insya Allah kita sholat 5 waktu ya. Satu kali sholat berapa menit? 10 menit. Oh, kelamaan Pak, 10 menit. Nunggu komatnya 10 menit ya. Sholat maghrib tadi berapa menit kita cepat. Ya. 3 menit, yakin Pak? Ini aja lah, kita ambil tengah Pak, 10 menit. Sama nunggu komatnya Ustaz, sama jalan ke masjid. Oke, 10 menit. 10 kali 5 belum sampai 1 jam Pak. Baru 50 menit kan? Ya kan tadi Ustaz ada wiridnya, dan nunggu komatnya, sholat sunnah dihitung lah Ustaz. Toyib 1 jam. Berarti baru 1/18. Lo kan amalan ibadah tidak cuma sholat Ustaz. Saya pengajian setiap hari 1 jam. Toyib, tambah. 1 hari 2 jam. Kajiannya setiap hari apa setiap pekan Pak? Tidak apa-apa lah. Ya kan ada birrul walidain, ada macam-macam. 2 jam. 2/18 itu baru 1/9 Pak. 1/9 kali 45. Ini saya ajak hitung-hitungan sedikit ya. 1/9 kali 45 berapa? 5. Berarti kalau Allah kasih kita 60 tahun, ini hitungan kasarnya nih Pak. 15 tahunnya tidur, 5 tahunnya akhirat, 40 tahunnya dunia hadirin. Gini kita mimpi tetanggaan sama Rasulullah. Gini kita mimpi masuk Jannatul Firdaus, masuk surga tanpa hisab. Padahal ini baru hitungan kasar 5 tahun. Kita belum ngitung berapa banyak amalan kita yang tidak kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Masih kurang lagi nih ya.
Nah, makanya bagi seorang muslim yang cerdas, dia tidak hanya mencukupkan ibadah-ibadah mahdhah saja hadirin. Nggak pede kita hadirin. Ya, ngandalkan ibadah mahdhah tok yang serba kurang dan masih jauh dari kata lumayan itu, yang rapotnya banyak merahnya itu, ya, yang masih sering masbuk, sholat subuh, masbuk, sholat duhur karena sibuk cari dunia, ya, yang begitu-begitu harus dilengkapi dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Jadi bagi seorang muslim aktivitas lainnya selain sholat, zakat, puasa, sedekah, pengajian, aktivitas lainnya itu bisa bernilai ibadah loh Pak. Jadi aktivitas-aktivitas mubah kita, pingpong, nongkrong di angkringan, ngopi, ya, nganter anak ke sekolah, ngobrol, skak, CNE skak ya Pak di sini, ya, itu semuanya bisa bernilai ibadah Pak, asal kita tahu caranya. Kita akan bahas sebentar sebelum kita lanjutkan kalimat 3 dan 4 ya. Formula dari para ulama bagaimana caranya agar amalan mubah itu bisa bernilai pahala di sisi Allah. Para ulama bilang amalan mubah itu bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau memenuhi 3 syarat. 1, tata niat. Niatnya apa Ustaz? Niatnya mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah itu cabangnya 2. Kalau tidak ngerjakan perintah, ninggalkan larangan. Ngerjakan perintah agak sulit Ustaz, sekak soalnya. Sekak, ngerjakan perintahnya yang gimana nih Ustaz? Atau di angkringan ngerjakan perintahnya masih ada, minum bismillah ya kan, makan tangan kanan masih ada. Tapi kadang-kadang mengerjakan perintah itu agak sulit. Maka yang paling mudah niatkan meninggalkan larangan, Pak. Misalnya tidur tadi yang 15 tahun. Kita niatkan, ya Allah, saya tidur lebih awal ya Allah. Nawaitu litarkil maksiat. Untuk meninggalkan maksiat. Bukankah ketaatan itu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan? Ya kan? Meninggalkan larangan itu juga taat loh, Pak. Mending kita tidur lebih awal daripada kita begal orang, kan begitu. Daripada kita ngerasani orang, ya. Mending kita ngopi di kafe daripada kemudian kita zina mata di luar. Misalnya begitu, ya. Jadi selama itu masih meninggalkan larangan, itu masih dalam keridhaan Allah. Jadi yang pertama tata niat. Ya. Jadi ini kabar gembira untuk kaum rebahan ya. Ya, yang suka sidik-sidik nempel angler itu ya. Ya. Pelor itu ya, nempel molor itu ya. Ya itu enggak apa-apa. Kalau memang itu jadi hobi tapi niatkan untuk meninggalkan maksiat. Bahkan kata Imam Al-Ghazali apa? Ya, Ashabul Kahfi itu kan dapat pahala besarnya ketika dia tidur. Tidurnya untuk terhindar dari maksiat 309 tahun. Jadi tidurnya 309 tahun jadi ibadah. Kenapa? Karena menyelamatkan diri, menyelamatkan keimanan dari tirani yang zalim, yang memaksa mereka untuk kafir kan. Ya, jadi ada dalilnya kaum rebahan. Dalilnya apa? Surat Al-Kahfi. Ya, kisah Ashabul Kahfi. Ya. 1, tata niat. Yang kedua, sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah aktivitas. Sebelum aktivitas, mulai dengan bismillah. Semua aktivitas. Setelah aktivitas, puji Allah, alhamdulillah. Di pertengahan aktivitas, selipkan zikrullah. Ngantar anak sambil zikir. Lampu merah, zikir, ya. Sambil ngulek bumbu, ibu-ibu zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, sertakan Allah, libatkan Allah di dalamnya. Kullu amrin dzibalin lam yubda bismillahi fahuwa abtar, kan kata Rasulullah begitu. Setiap perkara yang positif yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, bismillah, fahuwa abtar, maka perkara itu hilang berkahnya. Sia-sia, abtar. Ya. Syarat ketiga apa? Perhatikan adab sebelum, ketika, dan setelah aktivitas. Islam ini agama adab, jadi semua adabnya sudah dicontohkan oleh Nabi kita SAW 23 tahun, full time, 24 jam, 23 tahun. Makanya mau cari adab apa saja dalam Islam ada nih. Adab bertamu, adab jadi tuan rumah, makan, minum, berjalan, tersenyum,
menyapa saudara, berinteraksi dengan orang kafir, berinteraksi dengan munafik, berinteraksi dengan tokoh, berinteraksi dengan bawahan, itu semuanya ada hadir. Di rumah saya, di maktabah saya ada kitab Mausu'atul Adab 2000 halaman hadir. Ya, adab dari huruf hamzah sampai ya ada. Ya, dan itu semuanya contoh dari Nabi kita SAW. Lah kalau kita perhatikan adab dalam setiap aktivitas kita, berarti kita ittiba kepada Nabi SAW dan itu berpahala. Jadi perhatikan ya, kalau kita punya aktivitas mubah, perhatikan 3 ini, masukkan ke dalamnya. Insya Allah bernilai pahala di sisi Allah. Dan itu menambah pundi-pundi pahala akhirat kita. Karena kita butuh banyak hadirin. Kita butuh merayu Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah merahmati kita. Dan dengan rahmat Allah itulah seseorang masuk surga kan. Jadi tidak harus banyak, tapi tetap kerjakan, tapi kerjakan yang bisa merayu Allah. Bisa membuat Allah merahmati kita. Itu. Ya. Kan kita masuk surga bukan karena banyaknya amalan kita. Kita masuk surga itu kan karena rahmatnya Allah. Dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu riwayat, nanti ada orang yang sudah sampai gerbang surga, dia membawa amalan 400 tahun. Umurnya mungkin tidak sampai 400, tapi bobot amalannya itu 400 tahun. Kemudian Allah bilang, udkhulil jannah bi rahmati. Masuk kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini protes ke Allah. Ya Allah, kok dengan rahmatmu? Bukan dengan amalanku ya Allah. Amalanku kan banyak 400 tahun. Kemudian Allah maha baik, Allah maha adil. Allah perintahkan malaikatnya untuk apa? Ambil timbangan. Timbang amalannya 400 tahun dengan nikmat mata yang aku berikan dalam hidupnya. 400, ini nikmat mata nih. Nikmat mata ditaruh. Jomplang hadirin. Jomplang. Nikmat mata yang diberikan Allah lebih berat daripada 400 tahunnya. Kemudian orang ini menginsafi kesalahannya, kemudian mengatakan, ya sudah ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Masuk surga dengan rahmat. Ya. Jadi kita harus memastikan bahwa amalan kita ini amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengundang dan mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Caranya bagaimana? Caranya istiqomah ini. Nanti disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di babul istiqomah. Di situ ada satu hadis, seseorang itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Ya. Kecuali orang yang bisa mengundang rahmatnya Allah. Cara mengundang rahmatnya Allah apa? Kata Rasulullah, saddidu wa qaribu. Terus meneruslah beramal dan maksimallah dalam beramal. Apa itu? Istiqomah. Jadi salah satu cara mengundang rahmatnya Allah dalam amalan kita itu apa? Kerjakan secara rutin. Kalau ini kajian Selasa malam ya rutin datang. Ya. Kalau kita mungkin baca Qur'annya tidak bisa 1 juz sehari, ya sudahlah 1 lembar sehari tapi rutin, ajeb. Ya. Nah itu yang kemudian membuat Allah jatuh cinta. Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling dicintai Allah kata Rasulullah apa? Yang terus menerus walaupun sedikit. Gitu ya. Baik, itu kalimat yang kedua. Kita menuju kalimat yang ketiga. I'mal lillah biqadri hajatika ilaihi. Beramallah kamu untuk Allah sesuai dengan kadar butuhmu kepada Allah. Jadi kalau kita ini melakukan amalan jangan untuk makhluk tadi. Pastikan itu untuk Allah. Tata lagi niatnya. Kenapa? Karena Allah yang mengatur hidup kita hadir. Allah itu kita tinggal di dunia, Allah tidak pernah nagih biaya sewanya hadir. Semua anggota tubuh kita ini diatur sama Allah, dari mulai jantung, paru-paru, penglihatan, retina mata kita, pendengaran, semua diatur sama Allah. Allah tidak pernah nagih sama kita. Allah hanya merintah satu kan, fasjud waqtarib. Sujudlah kepadaku dan mendekatlah kepadaku. Perintahnya itu saja. Kita hanya disuruh sholat saja. Tapi untuk Allah amalannya, jangan untuk selain Allah. Kenapa? Karena Allah itu pantang menerima amalan yang dicampur adukkan niatnya kepada selain Allah. Allah itu punya zat, punya sifat apa? Al-Ghayyur. Apa Al-Ghayyur? Zat yang maha pencemburu. Kapan Allah cemburu kepada hambanya? Allah cemburu ketika seorang hamba melakukan satu amalan, bawa-bawa namanya Allah, tapi ternyata ditujukan kepada selain Allah.
Allah itu zat yang sangat senang ketika hambanya menjadikan ia satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Tapi Allah zat yang sangat murka apabila seorang hamba menjadikan Allah salah satunya. Ya. Maka jadikan Allah satu-satunya dalam amalan. Karena kita butuh. Di semua waktu kita butuh Allah. Makanya ada zikir pagi dan zikir sore yang diajarkan Nabi SAW. Menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah itu full time. Apa zikirnya? Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ini maknanya dalam banget ini. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mengemis ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Jadikan baik semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau wakilkan urusanku kepadaku walaupun sekedip mata. Sekedip mata saja hadirin. Semua pergerakan yang ada di tubuh kita ini diserahkan ke kita. Berhenti hadirin kita hidup. Ini kan yang ngatur Allah. Apa pernah kita minta oksigen selain pandemi kemarin? Ya kan? Kan setiap hari Allah kasih kita oksigen cukup. Setiap hari Allah gerakkan paru-paru kita, jantung kita, saraf kita, mata kita dari kebutaan, telinga kita dari ketulian. Kita butuh Allah 24 jam ini. Makanya ada kalimat ulama begini. Kalau kita butuh Allah dalam semua waktu kita. Kalau kita tidak datang kepada Allah secara sukarela, kita akan datang kepada Allah secara terpaksa. Petani butuh hasil panen buat bayar sekolah anaknya, buat hidup sehari-hari. Tapi paceklik panjang hadir. Kalimat pertama yang akan diucapkan apa? Ya Allah. Nahkoda di tengah laut, petir menyambar-nyambar, ombak besar. Sebagian fungsi kapal sudah tidak berfungsi lagi. Terombang-ambing di tengah laut yang sangat luas. Kalimat pertama yang dia ingat apa? Ya Allah. Pilot pesawat sadar bahwa ternyata roda pesawat depannya tidak mau keluar. Apa yang dia lakukan? Dia umumkan ke penumpang. Para penumpang yang kami hormati, kami mengalami problem yang cukup serius. Roda pesawat belum bisa keluar sampai saat ini. Kami belum bisa mendarat. Kami akan coba selesaikan masalah ini secara mandiri. Anda kalau jadi penumpang ya hadir. Kita kalau jadi penumpang ya. Semua nama yang orang yang kita cintai, yang akan kita temui setelah mendarat, hilang semua dari pikiran kita. Yang tinggal hanya satu nama apa? Ya Allah. Kalau kita tidak datang kepada Allah secara sukarela, kita akan datang kepada Allah secara terpaksa. Makanya jangan datang kepada Allah ketika terpaksa. Harus dipaksa dulu baru datang, jangan. Ya. Makanya Rasulullah bilang apa? Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Ya. Jadi kalau mau ditolong Allah Subhanahu wa taala, jadikan Allah satu-satunya. Jangan menduakan Allah. Ya. Ini kasus nih Pak. Mungkin sebagian besar kita mengalami. Ya. Ini kan baru adzan kan, saya lanjutkan sedikit ya. Ini kasus nih. Kadang-kadang kita kan terbentur satu masalah besar dalam hidup hadir. Mentok, sampai nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong. Tapi seringnya Allah itu menolong kita di menit-menit akhir kan. Mesti ada aja jalan keluar di menit-menit akhir. Itu saya kira semuanya mengalami hal ini. Setiap kita punya masalah sendiri. Saya lihat juga dari tadi panjenengan ini muka-muka penuh masalah gitu. Termasuk saya maksudnya. Ya kita ini masalah semua ini ya. Cuman setiap kali pola masalah itu loh Adin. Pola kita menghadapi masalah itu sampai kepentok-tok baru kemudian pertolongan Allah turun kan. Seringnya kayak gitu. Itu kenapa Adin? Kenapa kok pertolongan Allah selalu datang di menit-menit akhir? Tahu enggak jawabannya Adin? Karena kita minta tolongnya di menit-menit akhir Adin. Pertolongannya datang di menit-menit akhir. Coba kalau minta tolongnya di waktu-waktu mudah hadir. Setiap kali ada masa sulit Allah langsung tolong hamba tersebut. Hamba prioritas hadirin. Ya, jadi hamba prioritas. Ya. Maka kenali Allah di waktu mudah. Di waktu-waktu kayak gini ini kenali Allah. Makanya para ulama itu bilang gini hadirin.
Kalau kamu pingin melihat kualitas imanmu sebaik apa, seberkualitas apa, jangan lihat di waktu-waktu sulit. Karena kualitas iman di waktu-waktu sulit itu pencitraan, Pak. Semua orang di waktu sulit itu sujud, Pak. Semua orang tahajud kalau waktu sulit. Soft awal sholatnya. Makanya saya sering bilang tuh hadirin kepada jamaah, kalau kamu pingin lihat orang yang sholatnya paling khusyuk, lihatlah di masjid rumah sakit, Pak. Itu orang sholatnya khusyuk-khusyuk, Pak. Sofar pertama, dua itu khusyuk-khusyuk tuh. Karena orang-orang bermasalah hadirin. Ya, anaknya divonis dokter sakit tapi belum ada obatnya. Yang satu ibunya meninggal, yang satu mau bayar nebus rumah sakit belum ada uangnya. Orang-orang masalah, sholatnya mesti di soft awal. Sama kayak kita juga gitu, ya. Maka para ulama bilang apa? Kalau kamu mau lihat kualitas asli keimananmu, lihatlah fi halatil ikhtiar. Di waktu-waktu muda, di waktu-waktu bisa memilih, milih taat atau milih maksiat. Karena dua-duanya ada sponsornya, Pak. Waktu muda itu taat ada sponsornya, maksiat juga ada sponsornya gitu. Ya. Sehingga kalau kita memilih taat itu kualitas asli keimanan tertempa karena godaannya maksiat. Kalau di waktu-waktu sulit sudah tidak kau bermaksiat hadirin. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Ya, itu yang ketiga ya. Jadi beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang terakhir barakallahu fikum, wa'mal. Ini kalimat penutup yang cukup tajam nih hadirin. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah kamu untuk neraka sesuai kadar kesabaranmu menahan panasnya. Ini perintah tapi sejatinya larangan. Maksudnya apa? Bermaksiatlah kamu sesuka hatimu selama kamu tahan panas, gitu loh. Selama kamu tahan menahan panasnya api neraka. Maksudnya apa? Jangan bermaksiat. Karena maksiat itu pasti resikonya panas. Resikonya api neraka. Itu ya. Dan kata Imam Ash-Shibli rahimahullah ta'ala, ini semuanya adalah inti dari ilmu. Kenapa inti dari ilmu? Karena buah dari ilmu itu kan amal, Pak. Kita selama ini ngaji itu kan intinya eksekusinya di amalan. Maka kalau beramal untuk akhirat. Kalau beramal untuk dunia, sesuaikan kadar tinggal kita. Beramalnya untuk Allah. Dan jangan bermaksiat sedikit pun, karena apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, saya sebutkan ada perkataan dari seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Hatim bin Unwan Al-Asam, seorang ulama yang wafat tahun 237 Hijriah. Ini ulama apa hadirin? Ulama Irak nih hadirin. Hatim Al-Asam ini rahimahullahu ta'ala pernah membicarakan tentang amalan. Ini perkataan beliau begini. Ini perkataan dituliskan juga dalam kitab Ayyuhal Walad. Aku melihat semua makhluk dan aku saksikan masing-masing mereka memilih kekasihnya sendiri. Sebagian kekasihnya menyertai yang mengasihi sampai sakaratul maut. Sebagian yang lain menyertainya sampai pinggir kuburan. Jadi Hatim Al-Asam ini bilang kepada gurunya, Syaqiq Al-Balkhi namanya. Wahai Imam, aku melihat selama 33 tahun, ini ada ceritanya, ngobrol antara murid dan guru. Selama 33 tahun aku tuh melihat semua makhluk. Setiap makhluk memilih kekasihnya sendiri-sendiri. Tapi kekasihnya beda-beda. Ada yang menemani sepanjang hidupnya, ada yang menemani sampai sakaratul maut, ada juga yang menemani sampai pinggir kuburnya. Setelah itu mereka meninggalkannya dan kembali pulang dan tidak ikut serta ke dalam kuburan. Ya, tidak sesetia yang dibayangkan. Ya. Lalu aku berusaha untuk mendapatkan kekasih yang bisa menyertaiku dan membuatku tentram di kuburan. Setelah aku cari-cari, yang aku dapatkan hanya satu. Kekasih yang paling setia itu adalah amal solih. Oleh karena itu, aku memilih amal solih.
dan aku jadikan ia sebagai kekasihku agar ia bisa menjadi teman dan penentramku di alam kubur. Gurunya Syakik Al-Balkhi mengatakan, sodaqta ya Hatim, kau benar wahai Hatim. Amal solih adalah kekasih paling setia. Maka kalau mau beramal, pastikan beramal yang benar. Cari dunia secukupnya, selainnya fokus ke akhirat. Beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan untuk makhluk. Beramal untuk makhluk, ujungnya pasti kecewa dan sedih. Ya. Beramal untuk makhluk, pasti kita akan mendapatkan kekecewaan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, makanya kalau beramal, biar terus istiqomah, niatkan untuk Allah. Kalau untuk makhluk hadirin, kita akan beramal ketika mereka memuji kita saja. Dan makhluk itu gampang bosan sifatnya, Pak. Dia memuji kita hari ini kan karena dia melihat kita yang terbaik. Suatu hari, di hari-hari ke depan, dia akan melihat yang lebih baik daripada kita. Dia akan berpaling daripada kita dan kita akan berhenti beramal. Beramal untuk makhluk itu membuat kita tidak istiqomah. Adapun beramal untuk Allah, kita mengharap pahala Allah. Kita tidak akan berhenti sebelum masuk surganya Allah, sebelum kita mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rahmatnya, dan dengan rahmatnya kita masuk surga. Barakallahu fikum. Ini beberapa petik nasihat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat, nasihat untuk saya pribadi dan jamaah yang dimuliakan Allah. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal yang diterima Allah, menghapuskan dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina wa tullabana wa talibatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.